Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Maulana, pelajaran yang menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tentang resensi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ada yang pernah melihat atau ada yang tahu apa sih itu resensi? Ya, resensi itu mirip seperti review ya anak-anak. Jadi intinya yang mudahnya ya, resensi adalah pengupasan ataupun penimbangan atau penilaian terhadap sebuah karya, baik itu film, novel, cerpen ataupun buku. Nah, untuk resensi dia tidak memiliki struktur ya, tapi dia memiliki unsur. Nah, unsur-unsurnya yaitu yang pertama ada identitas, yang kedua ada sinopsis atau dengan kata lainnya yaitu ringkasan ya kalau dalam buku. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dan diakhiri dengan sebuah rekomendasi. Itulah keempat unsur pada resensi. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut dan lebih dalam, mari kita saksikan video berikut ini. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai resensi ya. Terakhir kita telah belajar tentang cerpen anak-anak. Nah, ini materi terakhir di semester kali ini yaitu resensi. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran. Pembelajarannya di sini ada 3, yaitu menghayati dan mengamalkan materi, menguasai materi resensi dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan lainnya, lalu mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri ya. Nah, ini peta pembelajarannya. Kamu ya akan mempelajari tentang definisi, struktur, unsur-unsur dan kaidah kebahasaannya. Nah, di sini ada pengertian resensi. Resensi itu ya berasal dari bahasa Latin revidere atau recensai, artinya melihat kembali, menimbang ataupun menilai. Dalam buku bahasa dan sastra Indonesia yang ditulis oleh Elis Sulastri dan kawan-kawan, istilah resensi berasal dari bahasa Belanda yaitu recentai yang berarti kupasan atau pembahasan. Jadi intinya resensi adalah kupasan atau pembahasan tentang buku, film, atau drama yang biasanya disiarkan melalui media massa. Nah, tujuan resensi adalah memberi informasi kepada masyarakat akan kehadiran suatu buku. Apakah buku itu ada yang penting, ataukah buku itu ada yang baru, ya, ataukah hanya sekadar mengubah buku yang sudah ada saja. Dan penulis resensi biasanya disebut resensator. Nah, ternyata resensi itu bukan hanya tentang buku ataupun novel ya, tetapi di sini ada 5. Yang pertama ada buku ilmu pengetahuan, yang kedua ada novel ataupun cerpen, yang ketiga ada film atau drama, yang keempat ada lagu, dan yang tak pernah kita sangka ternyata lukisan masuk juga ke dalam objek yang bisa diresensi. Nah, di sini ada hal yang harus kalian perhatikan ketika meresensi, yaitu ada 5. Yang pasti pertama sistematika resensi, yaitu strukturnya ya, yang dimulai dari awal hingga akhir. Yang kedua itu objeknya. Kalau objeknya kalian tidak perhatikan ketika kalian meresensi, itu kalian akan melakukan kesalahan dalam penimbangan kelebihan dan kekurangannya apa saja ya. Lalu yang ketiga menguasai materi
Intinya kalau kalian tidak menguasai materi, apa yang kalian nilai itu tidak akan berbobot, ya. Jadi apa yang kalian bahas itu menjadi hal yang sia-sia. Makanya kalian harus menguasai materi atau teori yang memang kalian sedang resensi. Yang keempat, kalian harus objektif. Intinya kalian tidak terpengaruh atas yang kalian suka ataupun tidak suka. Dan terakhir, bahasanya ya harus sederhana, jelas, tetapi tetap baku. Dan ini hal yang harus kalian perhatikan sebelum meresensi. Itu ada dua. Yang pertama, tujuan dari pengarang aslinya. Kalian harus tahu sebenarnya buku ini ditulisnya ini untuk siapa sih, ya, dan untuk apa ditulis buku tersebut. Dan yang kedua, kualitas pembaca kalian harus perhatikan. Misalkan tujuan kalian menulis ini untuk dibaca oleh anak SMA, bahasanya disesuaikan dengan anak SMA. Tapi kalau kalian tujuan menulisnya untuk kalangan sivitas akademik, itu bahasanya harus agak tinggi, ya, dan juga sangat baku. Oke. Dan ini unsur-unsur resensi, ya. Yang pertama pastinya ada identitas, ya. Yang kedua ada ringkasan atau dengan kata lainnya sinopsis. Lalu selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan buku ataupun cerpen ataupun novel tersebut. Dan yang terakhir rekomendasi, yang sudah pastinya kalian harus memberikan simpulan, ya. Dan di dalamnya ada saran untuk pembacanya. Yang misalkan novel ini cocok dibaca untuk kalangan remaja 17 tahun ke atas yang menyukai fiksi ilmiah, ya. Nah, di sini ada identitas buku, ada apa saja sih? Di sini ada judul bukunya, yang sudah pasti wajib ya, identitas itu ada judul bukunya. Lalu ada pengarangnya siapa, penerbitnya, tahun terbit, dan edisinya edisi keberapa, jumlah halaman. Itu yang wajib. Kalau harga buku, misalkan kalian memang membeli, kalau tidak membeli kalian boleh meminjam, itu tidak apa-apa, tidak perlu dicantumkan. Jadi yang wajib hanya judul, pengarang, penerbit, tahun terbit serta edisinya, dan jumlah halaman. Nah, selanjutnya yang kalian nilai yaitu keunggulan atau kelebihan dan kekurangannya. Itu ada 4. Yang pasti pertamanya organisasi bukunya, yang kedua isi bukunya, yang ketiga kebahasaannya, dan terakhir itu layoutnya, ya. Organisasi buku ini apa sih maksudnya? Yang dimaksud dengan organisasi buku ini artinya dari awal sampai akhir itu dia apakah urut, ya, ataukah terstruktur. Itu kalian perhatikan dari kata pengantar hingga penutupnya, ya. Kalau isi buku berarti jalan ceritanya atau isinya, ya. Bahasanya berarti bahasa yang digunakan dalam novel atau cerpen atau buku tersebut, apakah banyak bahasa sehari-hari ataukah banyak bahasa bakunya ataukah ada bahasa serapan, ya. Itu kalian perhatikan. Dan ini kaidah kebahasanya itu ada konjungsi temporal, yaitu konjungsi waktu, lalu ada konjungsi penyebab, yaitu sebab karena, lalu ada pernyataan saran, isi, bahasa, dan ilustrasi biasanya berisikan itu, dan ada konjungsi penerang, yaitu yakni, bahwa, yang biasanya kaidah bahasa pada resensi ini, ya, yang sering keluar. Dan ini manfaat resensi: mendapatkan bimbingan, berminat untuk membaca, mencocokkan seperti apa yang ditulis, tidak memiliki waktu membaca, menjadi mengetahui isi sebuah buku sehingga semakin penasaran dan menambah wawasan. Dan ini ada contoh dari resensi yang pastinya diawali dengan identitas, ya anak-anak. Diawali dengan identitas, ini identitas, lalu ini sinopsisnya, ya. Lalu ada kelebihan dan kekurangan, dan diakhiri dengan rekomendasi, ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dapat kita simpulkan bahwa resensi adalah penilaian, ya, terhadap sebuah karya, baik itu cerpen, novel,
buku, film, ataupun lagu yang dimana dapat bermanfaat untuk orang yang tidak sempat untuk membaca, mendengarkan, ataupun menontonnya ya. Selain itu, resensi ini unsur-unsurnya ada 4. Yang pertama ada identitas, lalu ada ringkasan ataupun sinopsis, selanjutnya kelebihan dan kekurangan, dan diakhiri dengan rekomendasi. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa kontak Bapak melalui WhatsApp ataupun Telegram. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.